wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan inayahnya alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Rumah Quran Sosiologi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Nazmi Rezab dari Sosiologi C semester 8. Insya Allah pada siang hari ini akan membersama untuk mengefektifkan waktu, kita beranjak ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membuka kegiatan pada siang hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama sudah terlaksanakan. Selanjutnya yaitu penyampaian materi nih ya, yang kita tunggu-tunggu teman-teman dari guru kita tercinta yaitu Bapak Bukhari. Nah, sebelum saya akan menyerahkan kepada Bapak, saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Nama lengkap Dr. Ranes Haji Bukhari SSMAG, tempat tanggal lahir Brebes 05 Mei 1968. Untuk nomor kontak 0813 1200 7567. Adapun untuk riwayat pendidikan MI Ihsanul Ulum Brebes pada tahun 1988, MTSN Babakan Tegal pada tahun 1984, Man Babakan Tegal pada tahun 1987, S1 PBA IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 1992, S1 JIP UI Jakarta pada tahun 1998, S2 Bahasa Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2011. Adapun untuk pendidikan non formal, yang pertama Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Tegal tahun 1981 sampai 1987, kursus bahasa Inggris Harvard English College Bandung pada tahun 1990 sampai 1991, kursus komputer WSITKB Bandung pada tahun 1991. Nah, adapun untuk riwayat pekerjaan, staf administrasi AMIK Bandung Jakarta Bandung pada tahun 1991 sampai 1992, kepala perpustakaan AMIK Bandung Jalan Jakarta Bandung pada tahun 1992 sampai 1998, PNS UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan rincian staf perpustakaan UIN Bandung pada tahun 1998 sampai 2011, staf pengajar di UIN Bandung tahun 2012 sampai dengan sekarang. Untuk itu saya persilahkan kepada Dr. Ranes Haji Bukhari SSMAG untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk Kang Nazmi yang telah memberikan kesempatan kepada Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin.
ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul arabiyyata 'allimuhan nas. Qala aidan ta'allamil Qur'an wa 'allamahun nas wa la tazalu kadzalik hatta ya'tikal maut. Wa innahu in ataka al maut wa anta kadzalik hajjat al malaikatu ila qabrika kama yuhijju al mu'minin ila baitillahi al haram. Hadirin para mahasiswa sosiologi yang mudah-mudahan selalu dalam kesuksesan lahir batin dunia akhirat dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya pertama Bapak ingin menyampaikan permohonan maaf karena Bapak ini kebetulan saat ini lagi ada ngisi kuliah ya di Sekolah Tinggi Agama Islam di Cianjur. Jadi posisi Bapak ini di Cianjur baru selesai ngajar dari tadi pagi sampai zuhur. Kemudian tadi sholat zuhur, kemudian dikasih makan ya biasa sama tuan rumah. Kemudian ternyata udah pukul 1. Hanya Bapak langsung izin terus pergi ke masjid. Jadi sekarang posisi Bapak di masjid ya. Masih Bapak di masjid di jalan apa ini? Pokoknya mah Cianjurnya Cianjur Ciranjang, dekat sini sebelum masuk ke sana, masih perbatasan dengan Bandung. Ya begitulah, Bapak selalu ada kesibukan. Ya, kebetulan aja nih pas acara Anda, Bapak lalu pas ada acara gitu ya. Bukan Bapak selalu sibuk, bukan. Kebetulan saja memang seperti ini. Jadi tidak bermaksud mengurangi perhatian Bapak terhadap program Quran, Rumah Quran Sosiologi, sama sekali tidak. Karena kebetulan aja ada acara saja ya. Mudah-mudahan kedepannya ya intinya jangan terganggu lah, walaupun ada acara pun bisa diatur-atur. Teman-teman sosiologi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam program ini ya. Program bagaimana kita bisa membumikan Al-Quran untuk mencari solusi bagi Anda mahasiswa atau generasi muda milenial. Walaupun bagi Bapak pun tetap ya, walaupun Bapak bukan generasi milenial. Bapak kan generasinya namanya generasi kolonial. Kalau kalian ini generasi milenial. Zaman Bapak aja Al-Quran sangat diperlukan, apalagi zaman Anda. Cobaan, tantangan, kehidupan itu jauh lebih banyak zaman Anda daripada ketika Bapak seusia Anda sekalipun ya. Apalagi ke depannya kan. Namun perlu Bapak sampaikan ini, satu hadis yang Bapak sendiri baru dengar, baru baca. Hadis yang tadi Bapak sampaikan tadi. Ya ini penting sekali nih, rupanya bisa memotivasi ya, walaupun materi memotivasi kemarin ya, tapi ini perlu disampaikan mumpung ingat. Ini hadis memang Bapak belum meneliti hadis ini, cuman ya paling tidak ini oleh sebagian penulis ya ini menganggapnya hadis ya. Jadi hadis ini intinya kita disuruh terus-menerus belajar Al-Quran. Ta'allamil Quran, belajarlah Al-Quran. Ini hadis ini Nabi sampaikan kepada Abu Hurairah. Jadi Nabi bersabda kepada Abu Hurairah, bilangnya begini, Nabi Muhammad itu pesan kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, ta'allamil Quran, belajarlah Al-Quran. Wa 'allamahu, lalu ajarkanlah Al-Quran an-nasa kepada manusia. Jadi setelah belajar Al-Quran, ya, kita ajarkan Quran itu kepada manusia. Wala tazalu kadzalik hatta ya'tika al-maut. Dan jangan sampai kita ini tidak melakukan itu
Jadi usahakan terus-terusan kita proses belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sampai kita mati. Gitu. Sampai kita mati kita masih dalam proses belajar dan mengajar Al-Quran. Kenapa? Karena fa'innahu in ataka al-mautu wa anta kadzalik. Karena apabila kamu ya Nabi Abu Hurairah ya, kamu Abu Hurairah termasuk untuk kita ya. Apabila kita tetap seperti itu, kemudian datang mati, kematian ya, kita datang mati, kita dalam keadaan masih mengajar Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an, maka hajjat al-malaikatu ila qabrika. Maka malaikat akan berkunjung kepada makam kamu, kepada kuburanmu. Berkunjung, berhaji. Haji kan artinya berkunjung tuh. Kama yuhijju al-mu'minin ila baitillahi al-haram. Seperti orang-orang mukmin berhaji kepada Ka'bah. Dahsyat kan? Jadi kita kalau terus-menerus belajar membaca, mempelajari Al-Quran ya, belajar atau mempelajari Al-Quran kan bisa termasuk membaca ya. Kita terus dalam proses mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran, sampai kita mati pun masih dalam keadaan seperti itu, nanti makam kita, kuburan kita akan didatangi terus-terusan oleh para malaikat. Sebagaimana Ka'bah Baitullah didatangi orang-orang iman, orang-orang beriman berhaji. Dahsyat kan? Makanya hadis lain mengatakan sebaik-baik kita atau khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Begitu. Nah, sekarang yang namanya mempelajari Al-Qur'an kan diantaranya mempelajari bagaimana membaca Al-Qur'an dengan benar. Kan gitu. Ya, di antaranya itu. Nanti setelah itu mempelajari apa isinya. Berarti itu tafsirnya kan. Nah, tahap kita atau level kita saat ini adalah baru membaca, belajar membaca. Jadi kita sudah masuk ke dalam kategori hadis ini. Karena kita kan mempelajari Al-Quran. Walaupun di level paling dasar, yaitu membaca. Jadi mudah-mudahan ya proses kegiatan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam mengikuti kegiatan ini ya, kegiatan yang diadakan oleh Rumah Tahfidz atau Rumah Quran Sosiologi ini jangan main-main. Ini program besar, ini acara besar gitu. Di mata malaikat ini sangat besar. Memang kalau di mata yang lain ya apa tuh? Belajar Quran lah, gampangan gitu kan. Tapi kita harus yakin bahwa di hadapan Allah melalui sabda Rasulullah SAW kita tahu bahwa ini adalah program yang sangat besar. Gitu. Ya, selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana menyebut huruf ya. Karena dulu pernah minggu yang lalu atau beberapa hari minggu yang lalu ya, Bapak pernah sampaikan kepada Anda bahwa untuk bisa membaca Al-Quran pertama harus tahu atau harus bisa menyebut tiap huruf. Tiap huruf itu harus bisa. Huruf Al-Quran atau huruf Arab ini kan hanya 28. Maka apa susahnya sih kita menguasai atau bisa mempelajari secara serius untuk bisa benar-benar bisa menyebut huruf yang 28 itu. Kan gampang itu. Nah, ini kalau sesuai di Tor itu katanya sekarang ini 14 saja dulu kan gitu. Tapi ya nanti gimana lah ya. Yang penting targetnya tercapai. Ya, yang penting target tercapai. Bahwa huruf-huruf Al-Quran ini yang 28 kita harus bisa menguasai, menyebutnya. Nah, kemudian nanti setelah kita bisa menyebutnya, kalau di ilmu tajwid bisa teman-teman pelajari di YouTube juga banyak sekarang namanya. Itu ada nama-nama hurufnya dijelaskan. Kemudian tulisan di awalnya
ditulis juga di tengahnya begini, di akhirnya begini, kan huruf Arab kan gitu, nulis awal, akhir, tengah ada ya, kemudian ada namanya, ada sifat-sifatnya, kan gitu, rinci lah. Nah, kalau Bapak di sini langsung praktek saja, karena kalau disebut nama-namanya ya satu Bapak juga lupa ya, nggak hafal persis namanya apa, sifatnya apa, dan juga ribet ya kalau ini namanya sifatnya Hamas, ini sifatnya isti'la, ini sifatnya anu, nah itu kan panjang ya. Jadi Bapak lebih berinisiatif untuk langsung praktek saja semua huruf ya. Cara mempraktekannya adalah di fathah, di kasroh, di dhammah, di mati. Itu aja. Jadi nyebut satu huruf ketika di fathah atau di jabar. Fathah itu jabar, kasroh itu di JR. Ketika dibaca dhammah, di PS atau di sukun, dimatikan. Kalau itu bisa ya, atau ditambah lagi di tasdid. Tasdid itu di double. Nah, di double. Double itu ya seperti di bahasa Indonesia kan, kalau double kan digentak ya. Contohnya bahasa Indonesia, beli itu kan L-nya satu. Kalau di tasdid L-nya dua, double. Jadi beli bacanya gitu. Arab tuh sama. Kalau double berarti tandanya tasdid. Tasdid itu artinya double ya. Artinya keras. Di sini maksudnya double, ada huruf yang sama. Kalau ba dikasih double. Tabata namanya ya. Ta yang akhir dimati ya. Tabat, banyak double. Ada tasdid. Nanti jabar, JR, PS double, gitu aja dah. Cara belajarnya gitu. Dari mulai alif sampai ya. Itu harus dikuasai. Ya, harus dikuasai tiap huruf dari alif sampai ya, harus bisa benar-benar kita merasa pede, merasa yakin benar gitu. Dan memang sudah dicek oleh orang yang sudah lulus ya, katakan oleh Bapak ya, bahwa bacaan Anda dari alif sampai ya itu benar. Bukan hanya benar kira-kira perkiraan sendiri, bukan, tapi sudah dinyatakan benar. Ya. Kalau ada satu saja huruf yang Anda merasa bingung, itu pasti tuh ada masalah. Kalau Anda baca Quran, dijamin ketemu huruf yang itu bingung, itu pasti kadang benar kadang salah. Gitu. Jadi Bapak minta Anda perhatikan huruf-huruf Arab dari alif sampai ya ya, semuanya 28. Nanti langsung praktek ya. Pertama alif. Ya, alif itu tandanya kan seperti I ya, berdiri. Itu aslinya kalau alif itu mati. Cuman kalau di sini kalau dihidupkan berarti hamzah. Jadi bedanya alif dengan hamzah itu gampang. Kalau alif pasti mati, kalau hamzah bisa mati bisa hidup. Gitu. Dan alif itu fungsinya hanya satu, memperpanjang. Jabar atau fathah kalau di depannya ada alif, kan tadi alif pasti mati. Maka fathah itu jadi panjang gitu. Nah, ketika alif itu hidup namanya hamzah. Gitu. Kalau dihidupkan berarti a, i, u, a. Itu hamzah jadinya. A. Tapi kalau alif a, i, u, a gitu. A gitu. Jadi kalau hamzah itu a, kalau alif a. Bedakan dengan a. Kadang nyebut hamzah dibacanya a, o, a. Nah, bukan. Yauma'izin, bukan yauma'izin, yauma'izin, i biasa. Jadi hamzah itu persis sama dengan a. Di huruf kita a. A, B, C, D, a, I, U, A, itu hamzah. A, I, U, A. Itu mati kan? Kalau di tasdid kan A. Itu A-nya jadi double. A gitu. Kalau kasroh berarti A, I gitu. A, U sama aja. Itu alif atau hamzah, gampang ya. Kemudian ba.
Itu sama dengan B, gampang tuh mah. Ba, bi, bu, ab. Abba, gitu. Ba, bi, bu, ab. Karena qalqalah jadi memantul. Yang memantul itu hanya 5 huruf ya. Karena sering Anda ini berdasarkan pengalaman Bapak ngajar tahfidz itu lam jadi mantul, al, nun jadi mantul, an. Aduh, itu nggak boleh tuh kayak gitu tuh. Yang memantul itu hanya 5 huruf yang kita kenal kan baju di toko, ba, jim, dal, to, kof. Contohnya ba ya, ba kan tuh masuk memantul jadi abba. Ya, babi bu ab abba gitu. Kalau abba itu bukan memantul ya, itu mah tasdid. Kalau yang memantul ab. Jadi kalau ba mah sama dengan bahasa kita tuh B, persis. Ta juga sama. Ya, ta itu sama dengan bahasa kita T. Ya, tati tu at tatta babi bu ab babba kan gitu. Terus sa, nah ini sa nggak ada ini. Sa, nih, sa, ya, suaranya kedengaran lah. Kalau suaranya kedengaran, pasti kan kita bisa memperkirakan lidah taruh di mana, di sebelah mana gigi, di sebelah mana rongga mulut kan gitu. Sa, si, su, as, sa, si, su, as, kan bedanya. Ini kadang ketukar dengan sa, bukan sa. Kalau sa, sin dia ada lagi. Kalau ini sa, di kita bahasa Indonesia nggak ada istilah sa. Paling-paling kalau sekolah di MTS, kan kita nyebutnya MTS, padahal harusnya MSA gitu harusnya tuh. Madrasah Sanawiyah. Tapi kan kita terbiasa madrasah sanawiyah, MTS, padahal bukan MTS. Madrasah sanawiyahnya sa tuh, MSA gitu. Karena di kita nggak ada, jadi disebut sanawiyah, padahal sanawiyah. Dosa ya. Kemudian jim. Jim juga ada di bahasa kita J ya, sama persis. Kalau yang gampang, yang sama mah gampang ya. Jaji, ju, aj, jajja kan gitu. Kemudian H. H itu di bahasa kita nggak ada tapi gampang itu. Ha, hi, hu, ah. Aha gitu. Ha, hi, hu, ah. Aha kan. Ini di bahasa kita kan adanya H ya. Tapi H nggak ada. Nah, tapi gampang. Nah, yang ketiga, kho. Ini yang jarang bener itu. Kho. Kho, khi, khu, ah. Itu kho itu. Ah, kho. Bukan ho. Tapi kho. Kho. Harus ada suara dari sini. Kho. Bukan ho. Ini ha, ini ho. Bukan. Ini ha, ini kho. Kalau dibaca mati, ini ah, ini ah. Beda. Ya itu kho ya. Kemudian kho, abata saja kho. Kemudian da. Itu dengarkan aja itu. Kalau dengar suaranya kan bisa tuh. Kira-kira lidahnya di mana di antara gigi yang mana gitu ya. Da, di, du, ad. Ada. Da, di, du, ad. Ada. Ini kol-kolah ini. Jadi ada. Jadi ada itu dengan sendirinya keluar de sendiri. Bukan digerakkan ada. Enggak. Itu ada secara otomatis. Nah ini da juga hampir sama lah di kita D kan ya. Kemudian yang selanjutnya tuh za. Coba dengarkan. Kadang ini tertukar dengan za. Kalau za nanti setelah ro itu za. Ini za. Za, zi, zu, az. Azza. Za, zi, zu, az. Azza. Jelas kan? Nah, itu za. Kemudian ro. Ro sama tuh R ya. Ro, ri, ru, ar. Hanya jangan kol-kolah. Banyak di teman-teman ini nyebut ro itu aro. Wal arodi. Arodi berarti kol-kolah itu.
Ro itu bukan kol-kolah, jadi ar tahan. Wal ar sama dengan al an tahan, jangan al an. Sering itu ya. Jadi pahami benar kol-kolah itu hanya ada 5, selain yang 5 tidak boleh. Jadi ar, ro, ri, ru, ar, jangan aro, jangan. Kemudian selanjutnya za, ini z, di kita tuh z, za, zi, zu, az, z ini mah persis z, za, zi, zu, az, azza, itu, ya z, udah z, ro, za, sin, ini s, persis s ini, sin, sa, si, su, as, asa. Ini sin biasanya S saja seperti di kita nu saya suka sekali sama S. S apalah, S-nya apalah, S serut apa S naon lah. Jadi S biasa. Nah, selanjutnya sin di titik 3 itu S. Sha, shi, shu, ash. Asha. Itu bentuk mulutnya mesti begitu. Asha, sha, shi, shu, ash. Nah, ya paling mudah mak kalau kita mengusir ayam tuh, kan kita kalau mengusir ayam tuh, bsh, bsh. Nah itu shin itu, ash. Contoh dalam Al-Quran yang suka kita baca nih contohnya nih, syaiton, shin, bukan syaitan. Bukan syaiton, syaiton. Itu shin ya. Kemudian sod, as. Nggak harus terlalu maju, monyong juga enggak harus terlalu monyong juga nggak apa-apa. Yang penting keluar bunyinya begitu. As, sirot, nggak terlalu itu juga nggak apa-apa. As, itu aja bentuk mulutnya gitu. As. Jadi bentuk mulutnya tuh gimana ya? Nggak harus monyong-monyong daing gitulah intinya mah. Tapi bunyinya begitu. As siratal ladzina. As so si su as asso. Kan beda dengan sha shi shu ash. Beda kan? Beda dengan sin sa si su as. Beda dengan sa si su as. Beda. Jadi tiap huruf harus bisa membedakan secara pasti. Oh ini sa, ini mas sa, ini sya, ini so. Gitu. So itu. So si su as. Kemudian shin, sod, dod. Ini sekarang dod. Do. Ab. Suaranya nggak ada yang keluar di dalam rongga mulut. Ab. Jangan ab. Jangan, kalau ab berarti memantul, berarti kol-kolah atau gitu mah. Jadi ab. Setelah gitu ditarik jabar, do. Ab, tarik PS, du. Tarik JR, di. Do, di, du, ab. Nah, ini jarang yang benar ini. Sampai sekarang pun teman-teman yang sudah ini tamat Al-Fatihah katakan ya itu kan diwalad dolin itu. Ini kalau baca lagi tetap jadi rubah lagi. Walad dolin, jangan walad dolin, bukan do. Itu do, bukan do. Kalau dolin itu kumaha tuh dolin. Odol atau odolin mah. Dolin jadi odol ulin, makanya odol bisa ulin. Jadi dolin, do, di, du, ab. Bukan do, di, du, ad. Kalau do, di, du, ad mah tuh dal tuh. Di-nya jadi dal. Coba, da, di. Itu di kan. Itu dal. Kalau do, di. Bukan di, tapi di. Do, di, du, ab. Aduh, hese pak Ya enggak hese kalau sudah biasa mah.
Pokoknya itu harus dikuasai tuh. Ini Bapak bisa jadi hanya memancing, nanti Anda memperkuatnya di YouTube juga banyak lah. Gitu. Itu doan, so, do, ya, do, di, du, ab, kemudian to, do. Tuh, do dimatikan dulu, ab itu matinya di situ. Ab bedakan dengan ta, kalau ta mah at, tati itu at, ada c-nya di ujungnya, tapi t dulu baru c. Jadi kalau to, ab, itu kol-kolah itu mah, ab, to, gitu. Ab, to. Nanti dijabarkan, do, di, du, ab, to. Ab, to. Gitu. Ab, to, bo. Ya itu to. Kemudian ro. Nih, liar deh iya. Ro. Coba bandingkan dengan do. Lain kan? Bandingkan dengan za yang tadi. Setelah da kan, da di du ad, za zi zu ad. Kemudian ketemu do di du ad. Bukan kol-kolah. Yang sekarang ini yang lagi dipelajari lo zi zu ad. Itu udaranya keluar semua itu. Beda ketika do. Kalau do udaranya nggak keluar. Ad. Nggak keluar sedikit pun. Munel di dalam. Tapi ketika zo, al, zo, zi, zu, al, ini jarang juga yang benar. Udah benar, salah deui wae, salah deui wae. Kadang sampai Bapak marah. Ya, jadi kalau tahfidz sama Bapak, nanti kan Anda kan ada tilawah 1, tilawah 2. Kalau nilai tilawah 1, nilai tilawah 2 sudah selesai, udah dapat, Anda boleh daftar tahfidz semester 4 tuh. Tahfidz itu untuk syarat kompre. Dan nanti syarat sidang juga. Nah kan nanti tahfidz itu dibagi-bagi tuh dosen pembimbingnya tuh. Kalau dosen pembimbingnya Bapak, kan Bapak kan ajar bener-bener tuh. Bukan berarti dosen yang lain gak diajar bener-bener, bukan sama sekali. Maksudnya kalau Bapak kan ngukur sendiri lah ya. Jadi Bapak tuh suka ngajar seperti ini, 1 juz saja dibaca dengan benar. Kalau mau ngapalin bagus, tapi bisa baca dengan benar aja udah lulus. Itu. Dan insya Allah kalau lulus di depan Bapak, Anda nggak bakalan malu-maluin, terutama di hadapan Allah. Iya, kenapa? Saya sudah susah payah mempelajari makhraj Arab, ya Allah. Padahal saya bukan orang Arab. Tapi saya dipaksa, dipletot-pletotkan mulut saya, ngikutin makhraj bahasa pilihanmu, ya Allah. Itu bahasa yang dipilih oleh Engkau untuk menampung firman ayat, firman wahyu terakhir. Bahasa Arab kan keistimewaannya itu. Dipilih oleh Tuhan menampung wahyu terakhir. Itu kan gitu. Sementara kita ini bukan orang Arab. Ya, yang makhrajnya kita kan kadang jauh kan. Kita diatur supaya seperti makhrajnya orang Arab. Kita, Bapak sudah semampu Bapak. Dulu Bapak mendapatkan ilmu makhorijil huruf ini dari guru-guru Bapak. Yang bukan sembarang orang. Jadi kalau lulus di depan Bapak, insya Allah, ya, walaupun lulusnya hanya juz amma, idealnya memang 30 juz di depan guru tuh. Jadi Bapak kasih taunya, idealnya tiap orang Islam pernah membaca khatam Al-Quran 30 juz di depan guru, hanya membacanya doang. Dan itulah cara membaca Quran zaman dulu begitu. Zaman Bapak masih kecil itu masih generasi begitu. Karena zaman Bapak kan belum ada TV, zaman Bapak kecil ya, belum ada listrik kan. Jadi anak-anak tuh setelah maghrib pada ngaji. Kemudian apalagi masuk pesantren, kan dididik bener-bener ya. Zaman sekarang kan anak santri aja kadang nggak sampai khatam di depan guru. Apalagi yang bukan santri. Makanya nih ya, Anda ini kalau bisa mah khatam di depan guru 30 juz. Paling tidak kalau yang bimbingan tahfidz sama Bapak, juz 30 di depan Bapak. Gitu. Nah, kadang karena memang bagi orang tertentu nyebut huruf itu susah, ya, kan banyak mahasiswa yang susah nyebut itu. Kan Bapak sebagai manusia biasa mah kadang marah. Nah, marahnya ini membuat Anda takut, dikiranya Bapak pemarah. Padahal itu marah menunjukkan bahwa itu penting. Gitu.
Dan kadang Bapak nyebut marahnya ke wanita kan lain. Marah Bapak ke mahasiswa dengan ke mahasiswi kan lain. Kalau ke mahasiswa mah Bapak kadang lebih marahnya lebih menjadi-jadi gitu ya, tapi nggak kesurupan insya Allah. Kalau ke mahasiswi kan kalau mau menjadi-jadi kan Bapak juga tahu masa perempuan mau dimarah-marahin gitu. Cuman diganti dengan bahasa yang rada mellow. Cuman sayang kadang ditafsiri lain, dikiranya Bapak melecehkan. Ini yang harus hati-hati nih ya. Aduh gitu, itu jadi serba salah nih jadi guru sekarang banyak zaman sekarang. Kalau ke mahasiswa seperti itu, kalau mahasiswi kadang nih ya ini Bapak kasih tahu aja, barangkali nanti di antara Anda ada yang Bapak ajar tahfidz terus Bapak ngomongnya melo itu sebenarnya lagi marah-marahnya, cuman karena meredam hati supaya nggak kelihatan marah jadi manggilnya Yayang, kenapa gitu wae? Nyebut Yayang itu kadang dimaknai yang lain gitu. Yang menyebut waladolin wae Yayang gitu. Pun gitu mah Yayang kudu dinikahin ku bapak biar diajar siang malam. Nah kayak gitu tuh zaman sekarang mah jadi masalah itu. Padahal bapak itu saking pusingnya nih gimana nih supaya bapak terhibur ketika membimbing, lagi-lagi waladolin gimana? Ini gitu ya. Ini sekedar curhat aja nih, curhat nih, anggap saja curhat Bapak dalam membimbing Anda. Ya, itu zo ya. Zo itu. Nah, kemudian setelah zo apa? To, zo, ain. Ain mah gampang sebenarnya. Bedakan dengan a yang hamzah tadi, ama a i u a. Kalau a ain itu a ai au a ma gitu. Itu itunya. An'amta alaihim. Jangan sembarangan an'amta alaihim atau kumaha eta an'amta alaihim gimana? Kalau an'amta alaihim itu hamzah semua. Padahal itu kan ain. An'amta alaihim. Itu ain itu aslinya begitu. Ya. Kemudian rin. Rin, ro, ri, ru, ar. Orang suka mempermudah jadi g. Go, gi, gu, ag. Kalau di Bapak nggak laku itu kayak gitu tuh. Mungkin dulu Anda belajar go itu waktu kecil. Waktu kecil mah kajen lah, ada masih kecil teh atau go, gi, gu, kajen. Tapi sekarang Anda kan mahasiswa, masa go, gi, gu, malu-malu teuing. Jadi ganti yang fasih sebenarnya itu ro, ri, ru, ar. Ghairil maghdubi, jangan ghairil maghdubi deui mahasiswa UIN mah. Harus fasih. Kalau Anda ngimamin di masjid mana terus Anda baca Al-Fatihahnya ghairil maghdubi. Woi. Kalau Anda masih bujang itu ada ajengan punya anak gadis bisa wah eta jadi menantu wing-nya gitu. Kalau punya perempuan mahasiswi bisa ngajarin ngaji anak-anak terus banyak fasih kan, wah banyak yang ini atuh itunya. Itu ro, itu rin, ro, ri, ru, ar, arro, rin. Apa lagi? Ain, rin, fa. Ini fa ini kebanyakan pak wae. Fa jangan pa. Coba kalau pak nanti pas baca alfil atau lucu atuh. Alam taro kai papa ala robbuka kai papa ala robbuka kuma. Kaifafa, kaifafa. Fa, fi, fu, affa gitu. Kemudian ain, rin, fa, qaf. Qaf. Qaf kan sama dengan qi ya. Qaqitu aq. Aqqa gitu. Qaqitu aq. Aqqa. Qaqi, fa, qaf. Kaf, kalau kaf persis ka itu. Kakiku ak. Ka. Kaf lam, lam sama L. Mim sama nun sama dengan N. Wawu sama dengan W. Wawu wi ab. Hamzah ha. Ha ini ha. Ha hi hu ah. Ada ha, ada ho, ada ha. Bedakan tuh. Ada kebanyakan suka tuker-tuker. Ketika ha dibaca ha, ketika ha dibaca ha. Itu kamu teman-teman kamu juga sama meren. Contohnya apa?
Kalau nyebut solihat, banyak kan solihat. Wa amilu solihat. Tapi ketika ihdinas, haknya dibacanya ha. Ihdinas, ihdinas, itu ha, ihdinas. Tapi ketika solihat, dibacanya solihat. Nah, kebanyakan ketukar gitu. Tapi kalau kita sudah tahu ini huruf ini bacanya ini, huruf ini bacanya ini, maka akan tepat. Itu ya, ha, hi, hu, ha. Ha, ya, udah sama, selesai. Udah sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan lewat Kang Azmi ya, Nazmi ya, silakan. Yo. Ini Bapak mau ngecas dulu nih, nyari ini colokan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman materinya. Jadi buat teman-teman nih ya yang belum join di grup, boleh sekarang ikut join juga ya, karena penting banget nih materinya. Tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Bapak, luar biasa ya materinya teman-teman mengenai makhorijul huruf dan cara membacanya seperti apa. Boleh silakan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mangga dari rekan-rekan teman-teman apabila ada yang ditanyakan boleh dinyalakan mikrofonnya ya.